bagaimana kondisi keuangan dan juga karir kamu di sisa tahun 2025. So, ini adalah pick a card reading, dan readingan ini dibagi menjadi dua. Pertama, mengulik soal kondisi keuangan karir kamu saat ini dan kedepannya kamu harus bagaimana, atau opportunities apa sih yang akan datang. Hai guys, welcome back with me Clarissa Yovinka and welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum, please subscribe, like, and click the notification button. Dan hari ini kita ada 3 pile guys. Pile 1 ini adalah gelang coklat. Lalu untuk pile 2 ini ada pita. Sebenarnya jepit rambut sih. Tapi bentuknya pita coklat. Hari ini serba warna coklat ya. Karena kan keuangan itu adalah earth ya, earth sign. Dan tanah itu kan warna coklat. Lalu ini kita ada bando untuk pile nomor 3. Kalian bisa pause videonya kalau memang butuh waktu lama. Kalau udah siap kita bisa mulai ya di readingan kalian. See you. Buat kalian yang pilih pile nomor 1, gelang coklat, kita lihat readingan kalian. Pertama-tama kita lihat ini dulu ya, kondisi kalian secara general di kantor ataupun ya soal bisnis kalian, soal bersama coworkers kalian. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Dan buat kalian mau personal konsultasi, jangan lupa kalian bisa cek di description box, itu ada info, email, dan juga kontakku. Silahkan kalian reach out aku. Ini sudah ada 3 kartu. Kondisi kalian ya soal finansial dan juga karir saat ini itu kalian ada nih fighting. Kamu tuh memang sedang berjuang ya. Karena kamu pun juga orangnya fighter. Kamu berjuang keras. Lalu di sini ada juga laziness. Wow, this is contrast from the card. The first card. Ini kan sangat kontradiksi ya. Yang satu fighting, yang satu laziness. Tapi kita lihat lagi. Kalau aku rasa ini anggapan orang ke kamu sih. Lalu ada inner voice. Wow, this is about intuition. Ini kalau di tarot itu kartu high priestess guys. About secret, about ya mungkin gini ya, ada skenario aku menangkap bahwa kamu tuh memang sedang memperjuangkan suatu hal ya di bidang finance, atau kamu tuh lagi nyusun strategi lah intinya, lagi planning mungkin buat liburan atau untuk apapun itu ya yang memang jauh ke depan, tapi kamu tuh kadang nggak kasih tahu ke orang juga gitu loh planning kamu. Ya buat apa dikasih tahu gitu kan ya? Karena kamu udah tahu vision kamu jelas, kamu tahu gimana cara step by stepnya, dan kamu juga memahami ya kondisi tubuh kamu itu lagi perlu apa. Kamu tuh ngerti banget kapan waktunya harus fighting, kapan harus beristirahat, untuk santai-santai, untuk liburan gitu kan. Tapi di sini kebanyakan kalian itu dilihat orang atau coworkers kalian itu sebagai orang yang ya I'm sorry to say malas gitu kan. Tapi ini cuma penilaiannya mereka doang, di mata mereka doang gitu. Yang tahu dan yang ngerti strateginya itu kamu. Kamu yang tahu, kamu yang punya kontrol ya, kamu yang punya rulesnya, aturannya. Mungkin beberapa dari kalian di sini kalian memang pengusaha, atau beberapa dari kalian
memang kalian ini manajer ya kan, kamu tahu kapan harus memanage orang dengan situasi yang sangat intens dan kapan waktunya kamu tuh harus beristirahat. Atau ada juga yang kalian memang sebagai karyawan ya, maksudnya ya baru masuk gitu kan ya, terus kalian dilihat atasan kalian sebagai orang yang mut-mutan. Itu ada juga yang dianggap atasan kalian sebagai orang yang malas kayak gitu kan. Tapi aku rasa ini cuma penilaian mereka doang secara subjektif, tapi mereka kebanyakan tidak melihat proses kamu di lapangan atau proses kamu selama berhubungan dengan coworkers yang lain seperti apa gitu. Mereka belum lihat karena kamu orangnya juga secretive nih, ada inner voice di sini ya. Karena satu, memang kamu tuh bukannya nggak mau terbuka ya, kamu memang males gitu loh untuk pamer, untuk kamu dikit-dikit dikit-dikit laporan atau dikit-dikit speak up kayak gitu kan. Kamu akan laporan kalau memang semua sesuai dengan SOP, sesuai dengan tanggung jawab kamu di perusahaan tersebut gitu loh. Kayak kamu jelas, kamu mau yang jelas-jelas aja intinya, dan gak mau ambil pusing orang itu mau ngatain kamu apa di lingkungan pekerjaan. Oke, ini kondisi yang kamu alami saat ini. Kalau kamu sedang berbisnis, dan kamu ingin mempertanyakan soal keuangan di bisnis kamu, aku rasa ya sebenarnya masih mirip-mirip ya sama yang udah aku jelasin tadi. Kamu mau bisnis kamu tepat sasaran, kayak misalnya pasarnya, produknya, jasanya itu tepat sasaran, sehingga kamu tuh nggak perlu burn out gitu loh. Kamu nggak perlu bekerja dalam waktu yang sangat lama dan sangat panjang durasinya, tapi saat sekali project itu kelar, kamu akhirnya bisa santai-santai, and it's okay with that. Kayak tahun ini mesti ngapain, tahun depan itu mesti buka apa, itu yang penting jelas di situ. Oke, sekarang kita lihat dari tarotnya. Kita lihat bagaimana sih kondisi keuangan atau karir kamu ke depan, atau apakah ada opportunities baru atau kejadian yang tidak terduga-duga. Oke. Ini kartu langsung keluar. Ini soal traveling and information ya. Jadi kalau kamu yang sedang bertanya-tanya soal opportunities atau job pekerjaan baru, informasi positif ini akan datang. Opportunities soal kerjaan baru atau promosi ini akan datang secara tidak terduga-duga, apalagi kalau Jupiter kalian lagi transit di 11th house. Which means kamu yang punya Leo Ascendant, Vedic Astrology, kamu akan punya banyak kesempatan ya dalam mengenal networkers baru, juga dapat promosi dari bos. Atau promosi itu kan gak harus kamu naik jabatan atau gajinya bertambah ya. Mungkin kamu tuh dikenal sama bos, relasi bos-bos kamu kayak gitu loh. Intinya kamu di-recognize sama atasan kamu, sehingga kamu dilirik oleh banyak orang dan kamu menjadi potensi yang amat besar gitu loh untuk project atau untuk pameran atau whatever it is. It's kalau kamu perlu istirahat, perlu traveling, perlu liburan gitu kan ya, karena kamu sudah menyelesaikan project dengan sukses. Jadi kedepannya aku merasa di sini lebih meningkat, lebih banyak movement, movement traveling atau movement kamu ke gedung yang lain atau ke kantor yang lain gitu kan ya, atau untuk pameran like what I say, atau untuk ke survei ke lapangan atau ke kota lain. And then you have the Empress. Wow. Kita lihat lagi, why the Empress? Three of Cups. Aku rasa di sini kedepannya kamu akan ngadepin gosip ya. Mungkin dari sekarang kamu tuh udah ngerasa bahwa orang-orang di circle kamu ini emang lagi gosipin kamu atau gosipin perkembangannya kamu.
Aku nggak tahu gosipnya tuh lebih ke positif atau negatif. I think balance ya. Cuman ya ada beberapa orang lah yang sirik sama kamu ya, sama perubahanmu, oke, sama perkembanganmu. Because right now your energy is like the Empress. Okay, the Empress is the Queen of the Queens. Oke, jadi atasnya para queens ini, the Three of Cups, mereka itu ya mungkin punya apa ya, ciri-cirinya mungkin body bagus atau artnya bagus atau ya well desainnya bagus, pokoknya seleranya juga bagus gitu loh, nggak kalah sama selera kamu. Cuman akhir-akhir ini kamu tuh kayak meningkat gitu loh di mata bos kamu, akhirnya kamu dipromosikan itu karena ada perubahan signifikan dari cara kamu ya. Kamu mungkin udah menemukan passion kamu menemukan style kamu menemukan suatu kepercayaan diri yang kamu rasakan itu nggak seperti sebelumnya gitu loh. Jadi orang ini ya, si Three of Cups ini, teman-teman kamu ini lagi gosipin itu. Atau mereka juga heran gitu loh, perasaan dia males-males aja gitu kan ya. Nih sorry, aku nggak membuat orang lain tersinggung atau seperti apa ya. Cuman aku rasa itu ada beberapa orang yang mikir bahwa oh, lo tuh gimana sih caranya dapat finansial yang oke, atau dapat promosi atau dapat apa ya, pokoknya kayak berkah-berkah semuanya tuh mengalir ke kamu tuh abundance, dan kamu jadi perbincangan banyak orang karena rasanya kamu tuh nggak banyak gerak gitu loh. Kamu nggak, ya dilihat orang tuh caranya berbeda ya, karena kamu kan role model gitu loh. Kamu trendsetter di sini, kayak mungkin mereka merasa bahwa mereka lah yang paling banyak mengerjakan sesuatu, tapi mereka akhirnya gosipin kamu, akhirnya malah kamu yang dapat banyak gitu loh. I hope this is make sense ya. And then kita lihat okay, wow. This is Six of Pentacles. Kamu tuh nggak akan terjerembab ya. Kamu nggak akan terjebak oleh gosip. Yang ada kamu terus mengasihi mereka, kamu tuh terus support mereka ya. Meskipun di depan kamu mereka akan begini nih, akan oh gila ya lo bagus banget, kayak cara lo begini. Mereka akan ngomong yang manis-manis ya. Ya terlepas intensi mereka apa, cuman di sini aku lihatnya intensi kamu tuh tetap baik gitu loh sama mereka. Kamu tetap generous, tetap kamu, misalnya kamu atasan ya, kamu tetap kasih bonus, kamu tetap kasih hari libur mungkin kalau misalnya hari raya. Maksudnya banyak hal yang memang kamu kasih gitu loh untuk karyawan kamu. Mungkin ya hadiah traveling ini ya kan, karena mereka sudah bekerja lumayan panjang gitu durasinya, lumayan lama gitu kan ya. Ini sebuah reward untuk karyawan kamu supaya ya ada wisatanya gitu loh, atau untuk menghindari tensi ini juga. Oke, so aku lihat di sini finansial kamu, karir kamu, usaha kamu bakalan bagus, bakalan naik ya. Seperti yang aku bilang tadi, banyak traveling, banyak pindah-pindah ke kantor yang satu dengan kantor yang lain, mungkin kamu buka cabang atau seperti apa ya, which is this is very good. Thank you so much for joining me. Buat kalian yang personal konsultasi, silakan kalian kontak aku by email atau japri WA, silakan ya. Kalau mau digali lebih dalam lagi, lebih detail lagi, lebih personal lagi, yang sesuai dengan ceritanya kamu pribadi. Oke, thank you so much. See you on the next video. Bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 2, pita warna coklat ya, jepit. Kita lihat kondisi finance dan keuangan kamu, atau ya suasana di pekerjaan kamu saat ini seperti apa. Baru nanti tarotnya kita lihat ke depannya kamu dapat opportunities apa aja. Oke, kita lihat situasinya dulu. Dan buat kalian yang mau personal konsultasi, silakan kalian bisa reach out aku by email maupun nomor WA ya, yang sudah tertera di description box. Oke, you have understanding. Wow. Lihat koneksi antara dua burung ini. Tapi aku melihat ini lebih ke ancestor ya.
Kayak dia agak transparan gitu kan. Atau higher self-nya kamu. Oke, spirit guide. Menarik. Ini kayaknya file-nya lebih spiritual gitu deh. Kita ngomongin finance and career, tapi ini kayaknya file yang lebih spiritual. Sorrow. Wow. What happened with you guys? Kondisi finance and career kamu di sisa tahun 2025. Kita lihat why there is a card called sorrow. What happened? Friendliness. And then you got the master. Wow. Bottom of the decknya ada transformation card. Look, ini kayak kartu the tower juga ya. Oh enggak, the death. Oke, kartu the death Scorpio. Lebih ke sini because this is there is a phoenix. Oke, ini align dengan kartu ini. Ada spirit guide, ada higher self kamu ya, sama gitu loh. Oke. Ya seperti yang aku bilang ya, bahwa kartu pile kalian ini nomor 2 ini lebih ke spiritual. Jadi aku ngerasa sebenarnya nggak ada permasalahan ya di finance kamu. Kamu oke aja, stabil aja. Mungkin iya there is some delay, ada hal yang memang kurang lancar atau tidak sebanyak biasanya, cuman masih tidak menjadi suatu masalah gitu loh dalam karir atau keuangan kamu. Oke, kenapa aku bilang spiritual ya? Ini karena ada kartu understanding, higher self, and then sorrow. This is about your mindset, maybe, about isolation juga dari kartu ini, kayak ada jeruji, ada cage, ada ya sebenarnya ini kan terbuka lebar gitu kan ya, tapi kamu masih stay di dalam cage ini. Aku nggak tahu alasan kamu apa ya, mungkin kamu dalam periode isolation, itu wajar. Kalaupun kamu keluar pun juga sebenarnya kamu oke aja ya kalau aku rasa. Cuman aku nggak tahu, ada hal yang kamu tunggu, ada hal yang memang sampai bulat dulu baru kamu akan melangkah ke situ. Satu sisi ada beberapa dari kalian yang memang kalian melimit diri kalian, limiting belief ini ya. Ada juga beberapa dari kalian yang memang sedang ada di hermit mode, sedang memahami semuanya, sedang proses ya, pencarian jati diri, atau ini soal kebangkitan spiritual. Kamu nggak mau maksain iya, tapi ada satu sisi di mana kamu kadang melimit diri kamu. Kamu nggak percaya sama potensi kamu. Ini untuk beberapa dari kalian ya, ambil yang resonate. Tapi friendliness di sini loh, ini yang menarik ya dari dua kartu ini. Maksudnya ini tuh lebih vibe-nya tuh lebih positif, lebih asik gitu loh. Meskipun ada beberapa hal kesempatan di hidup kamu yang memang sedang ditutup oleh semesta, bukan karena semesta pelit atau seperti apa, tapi karena lebih baik kamu ambil jalan lain. Nah, di sini kamu dapet teman baru, dapet circle baru. Kamu dapet gate baru ya. Ini kan seperti gate kan, seperti apa tuh gate? Seperti apa sih, gapura ya, itulah intinya pokoknya. Kamu tuh ada di dimensi lain. Bukan kamu pindah dimensi, enggak ya. Cuman maksudnya ini perspektif lain. Kamu ada di step atau jalur lain yang sebenarnya ujungnya sama aja. Cuman di sini kamu memilih untuk lebih friendliness, lebih lebih ramah, lebih punya banyak teman, supaya kamu pun tidak terlalu fokus ke masalahmu. Kamu juga memperhatikan kesenangan kamu, kebahagiaan kamu dengan kamu membuka pertemanan baru ini. Dan syukurnya teman-teman ini memang datang dalam kehidupan kamu. Meskipun hidup kamu nggak ngoyo seperti dulu, ya tidak se-fast moving seperti dulu. Mungkin kamu beberapa ada yang pindah ke luar kota, yang memang slow living seperti itu ya. Tapi positifnya, banyak dari kalian yang memang memahami gitu loh, kalian lagi kenapa ya. Jadi kamu tuh lagi proses di mana kamu sedang mastering diri kamu sendiri.
Kayak kamu ingin menjadi master dalam kehidupan kamu sendiri. Kamu ingin menjadi penulis kehidupan kamu sendiri. Oke, rewrite. Oke, yang menuliskan Tuhan ya, udah ada jalannya gitu. Tapi kamu ingin menulis kembali perjalanan hidup kamu ke depan, kamu apain, kamu mau isi apa di keseharian kamu, bagaimana cara hidup kamu supaya lebih bermakna. Aku lihat seperti itu ya. Jadi ini bukan soal finansial aja. Ini malah lebih ke spiritual. Oke, dimana kalau kamu imbang secara spiritual, kamu akan menarik finance yang cukup bagus ya, rezeki yang cukup bagus. Oke, kita lihat ke depannya kamu bakal bertemu opportunities apa saja. Oke, ini temperance ya. Temperance. Tapi rasanya kayak the world card. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang short distance traveling atau long distance traveling. Oke, bedanya apa short sama long ya? Short itu kamu di luar kota, deket-deket sini gitu. Atau long distance itu ya luar negeri. Tapi ada hal yang masih kamu pertimbangkan. Ada hal yang memang kamu sedang tunggu, nggak tahu apa ya. Oh, mungkin kamu sedang menunggu soulmate. Soulmate ini datang. Mungkin ini orang masa lalu kamu atau orang di past life kamu. Ya, which means kamu belum pernah ketemu orang ini, tapi orang ini akan datang dalam kehidupan kamu. About soulmate. Ya, seperti biasa. Mau tahu advice aku apa ya, jangan nunggu satu orang ini aja ya. Kamu tetap harus bergerak hidup kamu, karena yang namanya umur kan jalan terus guys. Oke. Tapi aku mau lihat lagi, why? Six of Cups. Apa yang akan datang di karir dan financial kamu ke depannya? Ini ada, wow, Ten of Cups. Nih. Ada beberapa dari kalian yang memang udah siap untuk berkeluarga. Ada sebagian kecil dari kalian yang sepertinya kalian ingin nikah aja. Gak tahu, aku dapat message seperti itu ya. Cuman ya lebih banyak kalian itu sedang mempersiapkan diri untuk pernikahan, memperbaiki diri untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Mastering diri itu tadi loh. Supaya kalian itu jadi orang tua yang baik buat anak-anak kalian. Jadi orang tua yang bisa jadi contoh. Kayak mungkin kalian punya masa lalu yang kurang mengenakan juga di childhood kalian. Nah, kalian ingin merubah itu. Kalian ingin menuliskan cerita baru supaya anak-anak kalian itu dididiknya dengan cara yang lebih fun. Oke, lebih in touch dengan feelingsnya mereka. Oke, lebih jujur, lebih autentik. Kenapa ini ngomongin soal keluarga sih malah? Ada Knight of Swords. Finance and career, temperance. Six of Cups. Ten of Cups and King of Swords. Gila, aku nangkepnya masih sama loh soal family ya. Aku nggak tahu apa yang kamu tunggu di keluarga kamu. Ya mungkin konflik. Ini bottom of the deck-nya. Five of Wands. Aku nggak bilang readingan kamu jelek atau seperti apa ya. Cuman ada suatu hal yang memang harus kamu cut off. Ya mungkin dari family belief atau yang telah mereka ajarkan ke kamu yang buat kamu mungkin indecisive ya, nggak pede atau kamu nggak tahu menentukan langkah itu harus seperti apa. Ini ada hal yang harus kamu cut off pokoknya. Karena kamu udah menemukan clarity-nya seperti apa. Ini sih ya pesan dari semesta bahwa ya saat ini hidup kamu lebih ke fokusin ke keluarga. Untuk kamu yang belum nikah ya berarti ini keluarga inti kamu sama parents dan siblings. Oke. Kamu nggak terlalu fokusin ke
finance and keuangan sih kalau aku rasa. Kamu lebih fokusin ke kebahagiaan diri kamu, ke spiritual kamu. Sama ini di sisa tahun 2025 tuh kamu yang penting happy dulu, kamu bisa berkarya juga ya, bukan berhenti gitu aja. Sebagian dari kalian ada yang memang sudah sadar, oke, aku tetap berkarya, berguna lah ya untuk orang-orang lain, bukan dengan kamu ngotot. Meskipun energi kamu ada Mars energi yang kuat juga di sini. Oke, kamu sedang menyeimbangkan ya energi kamu. Kapan kamu harus melangkah maju, kapan kamu harus wait a second gitu loh. Kapan kamu harus pause. Oke, dan ini juga soal communication. Kamu sedang refleksi juga ya, bagaimana cara berkomunikasi supaya bisa diterima di pihak seberang tanpa mereka merasa tersinggung. Meskipun kamu juga nggak punya intensi untuk menyinggung mereka juga, nggak gitu loh. Tapi bagaimana cara kamu menyampaikan poin kamu ini bisa diterima oleh mereka, terutama keluarga kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya. Aku rasa di sini kamu banyak yang introvert juga. Tapi kamu punya vision gitu loh. Hidup kamu ke depannya kamu bawa kemana, kamu sebenarnya udah ngerti. Oke? Atau memang kalian tuh sedang research soal belajar untuk mengembangkan diri, terutama untuk menjadi parents itu tadi. Oke? Dan untuk kalian yang baru saja berkeluarga ya, punya anak juga, kalian sudah menemukan passion kalian. Oh, ternyata passion gue ini adalah menjadi orang tua gitu. Untuk kamu yang perempuan, menjadi ibu, kayak menjadi aset dalam keluarga di sisi kesenangan, di sisi have fun, di sisi kamu tuh bisa menjadi pilar di keluarga itu gitu loh. Nah, pilarnya itu dari kamu ngasih wejangan, dari kamu ngasih ya didikan yang have fun seperti itu untuk anak-anak kamu, itu juga bisa jadi, oke? Kayak kamu sedang menjalani hidup kamu lah, kayak nggak perlu banyak hal yang perlu kamu kontrol, kamu sedang menggeluti passion kamu sekarang. Oke? Itu yang bisa aku tarik di pile nomor 2. Cukup berbeda ya, tapi ini membuka perspektif baru juga. Thank you so much, see you on the next video, bye-bye. Buat kalian pilih pile nomor 3, ini Bando. Kita lihat bagaimana kondisi finance and karir kamu saat ini. BTW kalau kalian tertarik untuk melihat file lain juga ya, silakan kalian bisa lihat. Mungkin ada pesan sebagai supporting message untuk file ini. Oke, yuk kita lihat your finance and career condition. Wow, kamu dapat abundance. Kayak kamu lagi lagi banyak penjualan, lagi pokoknya uang tuh mengalir dengan mudah untuk saat ini. Oke, nih mengalir kayak air terjun gitu kan, kayak akhirnya gitu perjuangan gue nggak sia-sia. Nice. Kayak kamu tuh selalu gini kan, aku ngelihatin kartu ini mulu gitu kan ya. Aku nangkapnya gini, kamu tuh selalu ngelihatin saldo ATM kamu, wah nambah mulu ya, wah gila, alhamdulillah banget nih gitu. Kayak nggak bisa lepas dari situ gitu loh pandangannya ya. Kayak ada rasa kepuasan tersendiri. Playfulness, wow, ini kamu lagi seneng banget nih pokoknya intinya. Kayak mungkin beberapa dari kalian ada yang naik jabatan juga ya, jadi kalian tuh seneng bisa belanjain keluarga kalian ya nyenengin keluarga lah ya, nyenengin orang-orang terdekat kalian. Kayak kamu pengen belanja apa, belanja bulanan sebanyak apa gitu, akhirnya kamu bisa gitu. Kita lihat lagi kondisi finance and career kamu saat ini. Separation ini, wow, ada different part juga nih dari kamu. Why this card appear? Ripeness. Sorry guys, kita pindah sini ya. Iya, soal
Suppression and ripeness ini, mungkin kamu sedang belajar soal investment ya, atau trading yang lain gitu kan ya. Kamu lagi belajar itu, cuman aku ngerasa ya masih ini nih, ada sesuatu hal yang hilang ya, ada kehilangan. Oke, mungkin kalau kamu belum ngerasain sekarang, ini untuk kedepannya. Oke, karena aku sekalian shuffle kartu untuk kedepannya bakal seperti apa finance and career kamu di sisa tahun 2025. Ya, jangan sampai kamu tuh melakukan pengeluaran yang terlalu berlebihan atau investment yang terlalu besar ya kan, yang jadi kamu tuh rugi sendiri, malah nggak berbuah. Dimana-mana kalau kamu ingin investasi, kamu ingin kerja dalam rangka untuk berbuah kan, dalam rangka untuk menghasilkan, intinya seperti itu kan. Tapi ya ada suatu loss kalau kamu terlalu mengikuti ego kamu untuk terus mengeluarkan gitu loh, tanpa kamu pikir panjang, ini untuk apa, maksudnya nggak ada strategi, nggak ada plan jangka panjang. Oke, karena di sini kartunya banyak major arcana. Ini ada strength, ada the emperor. Bagaimana kamu mengontrol finance and career kamu ke depannya gitu loh. Mengontrol memanage energi kamu. Pokoknya soal kontrol ya, supaya keluarnya gimana caranya supaya nggak terlalu banyak. Ini buat kalian yang sudah mengalami kehilangan itu, kamu pada akhirnya mau untuk lebih ekstra lagi dalam menabung. Dan ini agak ngoyo juga ya nabungnya gitu loh, karena kamu sudah kehilangan banyak hal gitu di masa lalu. Oke, kamu jadi agak pelit sama diri kamu sendiri. Ini buat kamu yang belum sembuh secara financial ya. Kamu takut opportunities itu nggak akan datang lagi, padahal sebenarnya datang nih. Kamu lihat tangan ini, bakal datang opportunities-nya, cuman ini tergantung mindset kamu lagi. Oke, jadi di sini aku ngerasa ada dua orang yang split gitu loh ya, jalurnya tuh split. Awal ini udah sama, terus tiba-tiba sampai sini tuh udah kayak ke split gitu. Ada dua skenario yang kalian jalani, kehilangan uang investasi kamu, dan ada juga yang hampir kehilangan. Oke, jadi kamu lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan siapa yang ada di circle kamu. Oke, aku ngerasa di sini kamu nggak sampai patah hati sih, cuman kayak berhati-hatinya tuh sangat kuat gitu loh. Oke, terus ini kamu berjuang lagi, kamu kerja keras lagi untuk kamu sampai ke titik abundance ini lagi gitu loh. Oke, tapi ya jangan sampai cycle ini berulang kembali ya. Setelah sampai sini dan akhirnya ke sini, ya jangan diulangi lagi untuk buta investasi. Oke, kayak kamu ingin membelanjakan segala hal, kayak jadi nggak ada kontrol, atau kayak cuman kayak kemakan iklan. Kamu tahu di mana saat kamu sudah menjadi ekstrim ya, terlalu buang-buang, terlalu banyak hal untuk investasi, atau terlalu nabung ini, dan juga terlalu bekerja keras, diforsir gitu energinya. Oke, jadi ya jangan terlalu ekstrim gitu loh sama diri kamu sendiri. Kayak sesuatu yang ekstrim itu ya nggak akan baik ke depannya. Kebenaran itu juga ada di tengah-tengah. Dia tidak memihak terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri. Kebenaran itu sendiri. Oke. Segala hal yang sifatnya over atau terlalu kurang itu juga nggak baik. Kamu yang tahu tengah-tengahnya, kamu yang tahu balance-nya seperti apa, caranya kamu yang coba temukan sendiri. Kalau kamu ingin butuh bantuan orang lain untuk meng-guide kamu juga, ya silahkan, kamu bisa kontak aku juga by email atau WA ya. Thank you so much, see you on the next video. Bye bye.